Dari saya juga iya sih notice juga bahwa tangganya ini agak beda nih. Iya memang. Biasanya kan tangga-tangga tuh dicor ya. Dicor ya. Pakai keramik gitu kan. Kalau Iya, ini melayang nih kesannya. Itu Iya. kenapa tuh? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fadi dari Approach Plan. Kali ini kita akan membahas salah satu proyek kita yang baru selesai di Bilangan Nusa Loka, daerah BSD. Satu hunian rumah tinggal 2 lantai dengan luas tanah 72 meter persegi dan luas bangunan kurang lebih 110 meter persegi. Nah, kali ini saya nggak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh co-host kita yang baru. Kak Santi, Dewi, apa kabar? Kabar Mas, baik. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi kita nanti keliling-keliling. Nanti kalau misalnya ada hal yang mau ditanyain gitu ya, boleh silakan aja. Dari depan sini dulu aja mungkin kalau ada yang. Oke, saya tadi ngeliat dari fasad kelihatannya agak unik nih rumahnya nih Mas ya. Konsepnya apa Mas? Konsep bangunan sendiri sebenarnya lebih minimalis fungsional sih, lebih minimalis, simple dan lebih mengutamakan fungsi. Jadi bangunannya nggak terlalu banyak details yang ribet gitu ya, karena juga dari kliennya sendiri mintanya supaya lebih mudah untuk di-maintain. Putih semua gitu dari atas sampai bawah sampai ke pagar itu. Iya. Kenapa pemilihan Jadi warnanya putih? warna putih dipilih karena ukuran bangunannya sendiri kan nggak terlalu luas dan jarak dari dinding ke dinding juga nggak terlalu jauh gitu, sehingga pemilihan warna yang lebih terang kan bisa memberikan efek yang lebih luas. Itu sih kurang lebih. Jadi terlihatnya lebih lapang, lebih terang. Oke, terus kita lihat ke fasad nih Mas ya. Fasadnya. Dilihat sebelah kanan, sebelah kiri kan ada gap tuh. Iya, Nah itu tujuannya apa? Itu jadi balik lagi ke konsep awal sebelum kita memulai proyek ini. Jadi ini proyeknya sebenarnya renovasi. Jadi awalnya ini sudah ada rumah existingnya nih. Nah, rumah existingnya itu karena posisinya di badan di tengah, dia tuh agak gelap, jadi agak susah untuk mendapatkan cahaya. Terus juga sirkulasi udaranya agak susah. Jadi yang menjadi request klien kita waktu itu adalah kliennya mau rumahnya itu lebih terang dan lebih sirkulasi udaranya lebih baik. Nah, makanya kita ambil beberapa pada saat kita mendesain, kita ngasih lorong udara gitu ya. Jadi kita nyebutnya lorong udara di kanan dan kiri ini. Situ kita tempatkan jendela dan ada yang bisa dibuka tapi juga ada yang nggak bisa dibuka. Oh iya, biar terangnya juga Ya, dapat biar ya. terang dapat. Oke, baik. Kita lihat ke dalam ya. Yuk. Nah, ini dia nih. Ruangan dalamnya seperti ini nih. Oh iya. Oke. Nah, jadi ruangan dalamnya memang nggak terlalu luas, nggak terlalu gede gitu, tapi itu kita akalin dengan beberapa bukaan ya. Berapa luas lantai satu ini? Luas bangunan lantai satunya itu sekitar 45 meter persegi sih. Oke. Jadi memang nggak terlalu luas karena ya gitu, kita kurangin beberapa beberapa senti di kanan dan kiri untuk bangunannya, karena kita mau nempatin jendela supaya cahaya dan sirkulasi udaranya lebih baik. Terus ada ruangan apa aja nih? Nih ruangan di sini ini kita masukin itu ketemunya ruang multifungsi sih sebenarnya. Jadi dia bisa berfungsi untuk penerimaan tamu, di sini juga bisa berfungsi untuk ruang keluarga yang di bawah. Nah, kemudian di sebelah sini kalau bisa saya tunjukin, yang di sebelah sini tuh ruangannya itu adalah dapur. Dapurnya juga simple aja ya, minimalis begini. Cuman nanti di sebelah sini tuh sebenarnya posisi untuk ruang makannya. Jadi jadi memang nggak terlalu ya, karena space-nya juga terbatas ya. Ya ini juga jadi kayak gini nih, kurang lebih seperti ini. Ini pemilihan topnya juga pakai marble ya? Jadi Iya, ini topnya kita kasih marble. kelihatan nice ya. Iya, jadi kelihatannya lebih flash gitu ya, lebih lega lah gitu. Lebih luas lah, walaupun sebenarnya aktualnya kecil, dan backwallnya juga seperti ini karena ya untuk menyamakan dengan top table-nya dan juga untuk memberikan kesan yang lebih wahad ya. Nah, walaupun kecil tapi tetap nice. Terus ini nih kalau bisa dilihat di sini kan ada pintu yang agak besar nih. Ini sengaja kita kasih satu pintu yang agak besar. Pintu kaca yang lebih besar di area belakang, karena ini sebenarnya di sini ada void nih. Di sini ada void, ada taman belakang. Di sini fungsinya void untuk cahaya dan sirkulasi udara. Jadi ketika masak ini bisa kita buka lebar, jadi udaranya bisa Masuk ya. bisa keluar ya, jadi bisa free keluar gitu. Jadi juga nggak pengap ketika siang hari. Jadi pintu sebelah sana sama sebelah sini bisa dibuka, nanti cross. Nah, fungsinya di sini juga selain void ini juga dia memang kita siapkan void dan siapkan semacam area terbuka di belakang untuk memberikan sirkulasi udara di beberapa ruang, termasuk ruang ini dan nanti ruang kamar tidur tamunya. Oke, berarti
berarti di situ di ruang satu ini ada ada kamar. Di lantai satu ini ada satu kamar tidur. Posisi kamar tidurnya sebenarnya existing. Oke. Jadi ini existingnya di rumah existing memang di sini sudah ada satu kamar tidur yang awalnya ada. Cuma memang dia gelap nih posisinya karena dulu di luar. Di belakang posisinya dan nggak ada percaya sama sekali. Nah di sini kita kasih satu jendela yang cukup besar yang bisa dibuka supaya udaranya masuknya juga lebih banyak lagi. Cukup besar ya kamar. Kamarnya ya lumayan besar sih, ini biasanya peruntukannya untuk orang tua. Jadi kalau orang tua klien kita datang, dia ingin apa di bawah. Kemudian Gitu. ada Ini ada satu kamar mandi tamu. Nah kamar mandi tamu ini sendiri fungsinya sebenarnya lebih ke arah untuk serve orang tua sih. Kalau misalnya ini atau tamu yang berkunjung dia bisa menggunakan kamar mandi ini. Ini ada ada showernya juga, bisa untuk mandi juga. Ini dia dapat ventilasi udara ke sisi lorong udara yang di sebelahnya. Jadi semua ruangan tuh dapat sirkulasi udara. Iya, jadi memang yang menjadi poin ketika kita mendesain adalah kita memastikan semua ruangan yang ada di sini tuh mendapatkan cahaya dan mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Itu sih ruangan yang ada di bawah. Mau ngeliat ke atas? Boleh, lanjut. Oke, yuk kita lihat. Nah ini dia lantai 2 aja. Oh, terang sekali ya. Iya, ini memang cahayanya cukup banyak di sini. Yang karena bukaannya juga cukup banyak. Oke, ada ruangan apa aja lantai 2? Oke, di lantai 2 ini sebenarnya ukurannya lebih besar, tapi memang rata-rata kamar adanya di sini. Di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur, ada 2 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama. Terus kamar mandi ada 2. Satu kamar mandi untuk anak dan 1 nanti kamar mandi di dalam kamar tidur utama. Ini fungsinya untuk ruang bersama sih, kayak ruang untuk function room gitu. Jadi untuk common space lah ya, untuk bermain atau ya untuk duduk-duduk sama anak-anak. Sini kalau misalnya saya jelasin ya, saya liatin ini kamar tidur anaknya. Salah satu kamar tidur anak ini untuk anak yang lebih besar. Jadi anak klien kita tuh ada 2. Satu yang udah SMA dan satu yang masih SD. Nah ini untuk yang SMA-nya nanti di sini posisinya. Di sini ada jendelanya memang kita berikan agak besar supaya nanti ini bisa cahaya dan bisa udaranya bisa agak banyak gitu. Ini langsung ke void yang tadi, connecting dengan void yang dari taman belakang yang di belakangnya kitchen tadi. Terus ini di depan ini ada kamar mandi. Ini kamar mandinya sharing. Jadi kamar mandinya sharing. Nah ini kamar mandi ini sengaja dia bisa dapat ventilasi nih dari sisi sebelah sini nih. Karena kan bangunannya tadi kita tarik nih. Jadi lorong anginnya itu sebenarnya untuk memberikan kesempatan kita untuk naruh lubang udara di sini, ventilasi udara, jendela sih gitu. Sirkulasi udara. Sirkulasi udaranya, supaya tetap ada sirkulasi udaranya. Terus ini ada satu lagi di sini kamar tidur anak yang lebih kecil. Jadi di sini di posisinya. Karena bukan jendelanya besar-besar, jadi kemarin kita kasih railing untuk menjagain, untuk safety benar. Untuk ini kan anaknya masih SD juga ya? Iya, yang masih kecil. Jadi memang penting sih untuk kita kasih safety seperti ini. Ya, ini jendelanya cukup besar. Dari pencahayaan sama udara sih oke ya, berarti dapat semua tuh request dari klien. Iya betul. Ini bisa dibuka lebar, jadi udaranya bisa yang banyak lah. Oke, itu terus. Ini ada satu kamar tidur utamanya yang belum saya lihat, mau kita liatin ya. Nah ini dia. Ini dia. Ini dia kamar tidur utamanya. Dia orientasinya dia lebih memanjang, tapi kemudian satu sisi memang kita sengaja berikan bukaan yang sangat besar, sangat lebar. Jadi bisa dibuka semua. Jadi udara kemudian cahayanya juga masuknya akan maksimal sekali gitu. Jadi feelsnya juga walaupun ruangannya mungkin nggak terlalu besar. Iya, dia orientasinya memanjang, jadi nggak lebar, cuma dia memanjang, tapi juga kesannya nggak terlalu menyempit gitu karena di sini kan full view-nya full terbuka. Jadi di luar itu? Di luarnya sebenarnya fungsi sebagai balkon, jadi bisa untuk duduk-duduk. Konsepnya sih nanti di situ ada rumput ya, mungkin rumput sintetis, terus nanti ada mungkin kursi-kursi lah ya, kursi-kursi kecil gitu bisa untuk duduk-duduk. Ngopi sore enak ya. Untuk ngopi sore karena memang sorenya cukup oke. Iya. Di sini. Banyak angin sih kelihatan di sana, banyak pohon. Iya benar-benar, view-nya juga langsung ke hijau-hijau ke sana gitu. Nah ini untuk ini satu lagi nih kamar mandinya. Jadi kamar tidur utama ini dia punya kamar mandi sendiri ya. Dan again ini juga cukup besar ya. Ya, dan ini juga kita kita juga udah siapkan ventilasi.
Karena salah satu yang kita kita mau capai adalah supaya ruangan ini juga bisa punya ventilasi udara yang cukup. Ini juga as a matter of bisa dapat ini karena ada lorong udara tadi yang di samping. Jadi dapat ya. Nice. Itu yang di lantai 2-nya tuh. Kalau yang di lantai 3-nya juga ada nih. Oh, masih ada lagi. Masih ada satu lagi lantai 3. Ini mungkin kalau tadi lihat tangganya. Oh iya benar. Dari saya juga notice juga bahwa tangganya ini agak beda nih. Iya memang. Biasanya kan tangga-tangga tuh dicor ya. Dicor ya. Pakai keramik gitu kan. Kalau ini melayang nih pesannya. Itu kenapa tuh? Memang jadi karena balik lagi karena memang space-nya nggak terlalu besar dan kita maunya kan ngasih kesannya lebih ringan, kesannya lebih light, jadi lebih nggak memberatkan ke bangunan dan ke ruangannya gitu. Makanya waktu itu kita desain model tangganya itu yang lebih light, ringan, kita pakai baja gitu. Kita pakai baja. Ini bisa jadi opsi untuk rumah-rumah. Iya, jadi kalau misalnya memang rumah-rumah yang nggak terlalu besar, itu sebaiknya mungkin dipilihkan model-model tangga yang lebih ringan, yang lebih nggak terkesan masif gitu, nggak terkesan berat supaya juga nggak ngebebanin ke ruangannya gitu. Mau saya liatin ruang laundry-nya ya? Oke, next. Oke, yuk. Oke, nah ini dia nih. Kita udah sampai di lantai atas. Ini udah dekat dengan rooftop. Tapi ini sebenarnya ruang laundry. Jadi ini ruang laundry cuci dan jemur sebenarnya di sini. Jadi memang ada satu ruangan yang disiapkan untuk bisa nyuci. Di situ udah kita siapkan kerannya juga dan pembuangan air untuk mesin cucinya. Terus di sini juga bisa untuk naruh jemuran. Jemuran di sini agak panas sih karena memang dia langsung dari matahari. Cuma di sini kan memang udah kita siapkan ada bukaan yang cukup besar. Ini cukup ngasih angin ya, ngasih udara. Jadi ketika memang ada aktivitas di sini ya ini dibuka. Terus ini juga memang fungsinya adalah rooftop yang buat naruh toren air. Ini konsepnya nanti akan difungsikan nggak? Ya ke depannya sih memang pada saat kita mendesain sudah kita siapkan untuk sitting area sih. Sitting area di rooftop karena kan ini posisinya udah di atas dan view-nya lumayan luas gitu. Jadi bisa dipakai untuk duduk-duduk. Nah ini sebenarnya tadi posisi void samping itu gitu. Lorong udara tadi itu ya. Lorong udara tadi di bawah sini. Jadi kita kasih tutupan dari atas tapi udaranya tetap bisa lewat sini. Oke. Nah ini sebenarnya buat fungsinya sih lebih untuk santai sih sore-sore gitu. Iya, enak banget tuh view-nya. View-nya agak luas kan. Sejauh mata memandang. Ya nanti kalau secara desain sih memang sini udah kita siapkan untuk kayak ada kanopinya, kemudian nanti di sini pakai rumput sintetis gitu-gitu. Jadi bisa buat duduk lah sore-sore. Oke, tinggal kasih tempat bikin kopi enak tuh Mas. Iya benar. Itu sih kurang lebihnya. Iya, keren sih Mas desainnya. Oke. Ini agak beda nih ya, secara dia rumah badan gitu kan. Iya, betul. Tapi juga tidak memberikan kesan yang sempit. Terus juga yang di request sama klien berarti kan tercapai itu. Iya, betul. Cahaya ya pasti, terus sama udara ya. Lah ya, dapat lah ya. Oke sih, keren Mas. Oke, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol di bawah yuk, panas soalnya. Bener Mas. Oke Mas, tadi kan kita udah dari lantai atas, dua sampai udah muter-muter lah ya, udah keliling. Sekarang mungkin saya bisa mau nanya nih, kira-kira ada nggak sih tips and trick lah ya dari Aples nih? Kalau misalnya sahabat-sahabat Aples tuh punya rumah badan juga, yang punya masalah sama juga tuh ya, yang gelap, terus tidak ada sirkulasi udara gitu. Ada nggak sih tipsnya? Ya, jadi mungkin tipsnya sih kurang lebih sama dengan yang kita sudah aplikasikan di sini. Jadi kalau misalnya sahabat Aples itu punya tanahnya tuh di tengah, posisinya itu usahakan bisa jangan terlalu full lah dibangunnya. Jadi bangunannya tetap harus ada jeda atau jarak gitu ya dari kanan kirinya untuk menempatkan jendela gitu. Baik itu mungkin jendela yang bisa dibuka ataupun misalnya kalaupun nggak bisa dibuka, jendela mati lumayan sih untuk bantu ngasih cahaya gitu. Tapi sebisa mungkin memang jendelanya untuk sirkulasi udaranya juga bisa dipakai. Terus ya kalau misalnya memang masih memungkinkan ya di samping, kanan kiri dan belakang ya. Oh jadi dari beberapa sisi ya. Sisi tetap harus ada depan gitu. Jangan full banget dibangunnya gitu ya. Sebisa mungkin tetap harus ini.
Dan ya penambahan ceiling fan mungkin kalau misalnya memang beberapa dirasa titik gitu kurang ya, gitu iya. ya, nanti mungkin bisa ditambahkan dengan ceiling fan untuk bantu mensirkulasikan udara di dalam gitu. Dan ya itu supaya kesannya nggak terlalu berat, pemilihan tetangganya, kemudian pemilihan warna-warna dindingnya juga, motif Pengaruhnya ya. lantainya juga, sama lightingsnya ya. Oh, itu ngebantu juga ya. Juga kan banyak membantu sih. Jadi itu semua jadi satu kesatuan tuh ya yang harus diperhatikan gitu. Ya itu jadi satu kesatuan yang nanti bisa bantu ngasih kesan lebih nyaman lah gitu. Jadi walaupun rumahnya di tengah-tengah nggak gelap dan nggak sumpah gitu. Berarti kalau next nih ada sahabat A+ yang mau nanya atau lebih konsultasi gitu ya, tentang ya permasalahan di rumahnya lah ya, gimana caranya supaya lebih nyaman, lebih terang, lebih airy gitu, itu kontaknya kemana Mas? Ya jadi untuk sahabat A+ yang memang tertarik gitu ya untuk menggunakan jasa kita, bisa kontak kita nanti di bawah ini. Oke. Alamat kita di bawah ini. Kemudian yang belum, sekalian iklan dulu ya. Oh ya silakan. Jadi, untuk teman-teman sahabat-sahabat A+ yang belum subscribe YouTube kita juga bisa subscribe YouTube kita dulu. Yang belum follow IG kita juga bisa silahkan di follow IG kita. Kemudian untuk ya tadi untuk teman-teman yang untuk sahabat-sahabat A+ yang membutuhkan untuk kita wujudkan, kita bantu untuk wujudkan hunian impiannya, juga bisa kontak kita di bawah ini. Sip. Terima kasih banyak Mas waktunya. Saya sudah diundang dan boleh bertanya-tanya. Ya baik, sama-sama. Mudah-mudahan jangan kapok berarti next time kita lagi ya. Untuk melihat proyek-proyek kita yang lainnya. Terima kasih. Oke, baik sahabat A+, kiranya itu dulu tur dan jalan-jalan kita di proyek kita kali ini, ditemani dengan co-host kita Kak Santi Dewi. Next time kita akan ketemu lagi di proyek kita yang lain dengan co-host kita yang lain lagi yang gak kalah serunya. Jadi stay tune di YouTube kita. Akhir kata, saya Fatih dari Apuspen undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.